Selamat datang di Cerita dari Mereka. Malam ini, kami akan membawakan sebuah kisah horor yang penuh misteri, rasa bersalah, dan teror yang datang dari alam yang tak kasat mata. Pernahkah kalian membayangkan seseorang yang semasa hidupnya dikenal kejam dan ditakuti banyak orang, ternyata masih terus menagih setelah kematiannya? Di sebuah kampung yang tenang, seorang rentenir meninggal secara tragis. Namun, sejak pemakamannya, ketukan misterius mulai terdengar di tengah malam. Sosok pocong berkeliaran dari rumah ke rumah sambil mengucapkan satu kalimat yang membuat siapapun merinding. Bayar hutang. Siapakah sebenarnya yang diteror? Dan hutang apa yang belum terbayar hingga membuat arwahnya tak bisa tenang? Matikan lampu, gunakan headset. Inilah teror pocong rentenir. Malam itu, langit menggantung rendah di atas kampung Ciburial. Awan hitam bergerak perlahan menutupi bulan, seolah ada sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh dunia. Angin dingin berhembus menyusuri ganggang sempit. Suara dedaunan bambu saling bergesekan, menciptakan bunyi lirih yang menyerupai bisikan. Di sebuah rumah bercat hijau kusam, seorang pria bertubuh kekar tengah mengendarai sepeda motornya menuju halaman rumah. Namanya Aryo. Di kampung itu, hampir semua orang mengenalnya. Bukan karena kebaikannya, melainkan karena ketakutan. Aryo adalah seorang rentenir. Ia meminjamkan uang kepada siapa saja yang membutuhkan. Namun ketika tiba saat penagihan, Aryo berubah menjadi orang yang sangat kejam. Tak sedikit warga yang menangis karena kata-kata pedasnya. Ia tidak peduli apakah orang yang berhutang sedang sakit, kesusahan, atau bahkan sedang berduka. Baginya, hutang tetap hutang dan harus dibayar. Aryo mematikan mesin motornya di depan sebuah rumah sederhana. Lampu rumah itu redup. Dindingnya sebagian masih terbuat dari anyaman bambu. Di teras, tampak seorang pria duduk termenung. Pria itu bernama Bagas. Melihat Aryo datang, wajah Bagas langsung berubah pucat. "Pak Aryo." Aryo turun dari motor sambil membanting helmnya ke jok. "Jangan sok ramah, mana uangku?" Bagas menelan ludah. "Saya belum ada, Pak. Kasih waktu seminggu lagi." Aryo tertawa sinis. "Seminggu lagi? Seminggu lagi? Itu kalimat yang sudah 3 bulan saya dengar." Bagas menunduk. "Kondisi saya memang lagi susah." Aryo mendekat. Matanya menatap tajam. "Lalu itu urusan saya. Tapi saya benar-benar sedang mencari uang." Aryo tiba-tiba menendang kursi bambu di dekat teras hingga terbalik. Brak! Suara benturan itu membuat beberapa tetangga mengintip dari balik jendela. "Kamu pikir saya ini yayasan amal?" Bagas mulai mengekalkan tangan, namun ia masih berusaha menahan diri. Aryo terus memaki. "Kamu laki-laki atau bukan? Punya hutang tapi kerjanya cuma alasan terus." Wajah Bagas memerah. Saat itu, dari dalam rumah keluar seorang wanita, istri Bagas. Wanita itu membawa anak kecil yang masih berusia sekitar 5 tahun. "Pak Aryo, mohon jangan marah-marah." Aryo malah menunjuk wajah wanita itu. "Diam kamu." Anak kecil itu langsung menangis ketakutan. Tangisannya menggema di halaman. Namun Aryo sama sekali tidak peduli. Ia terus melontarkan kata-kata kasar. Bahkan semakin lama, semakin menghina. Harga diri Bagas terasa diinjak-injak di depan istri dan anaknya sendiri. Nafasnya mulai memburu. Tangan kirinya bergetar.
Di kejauhan, beberapa pemuda kampung sedang nongkrong di pos ronda. Mereka mendengar keributan itu. Salah satunya bernama Denny. "Ada Aryo lagi tuh." "Halah, pasti nagih hutang." "Kasihan Bagas." Mereka berjalan mendekati rumah. Saat tiba di sana, mereka mendengar Aryo mengucapkan kalimat yang membuat darah Bagas mendidih. "Keluarga kalian memang pemalas, pantas miskin terus." Hening. Seketika suasana berubah. Bagas mengangkat kepalanya. Tatapannya berbeda. Tatapan seseorang yang sudah kehilangan kesabaran. "Aryo?" Aryo menyeringai. "Apa?" "Tolong jaga mulutmu." Aryo malah tertawa. "Hahaha, kalau tidak..." Denny dan teman-temannya saling berpandangan. Mereka tahu Bagas selama ini orang sabar. Namun malam itu, kesabaran itu seakan habis. Aryo kembali menghina, lebih kasar dari sebelumnya. Dan saat itulah, buk! Sebuah pukulan keras menghantam wajah Aryo. Tubuh rentenir itu terhuyung. Ia memegang pipinya. Matanya membelalak. "Kamu berani mukul saya?" Bagas sudah kehilangan kendali. Ia kembali menyerang. Denny berusaha melerai. Namun situasi semakin kacau. Aryo yang bertubuh besar mencoba melawan. Perkelahian pecah di halaman rumah. Teriakan terdengar bersaut-sautan. Seseorang terjatuh. Seseorang lagi memukul. Dalam kegelapan malam, emosi menyambil alih akal sehat. Hingga akhirnya, Aryo tersungkur ke tanah. Tubuhnya tak lagi bergerak. Semua orang terdiam. Napas mereka memburu. "Bagas?" Suara Denny bergetar. Kita harus pergi." Bagas memandang tubuh Aryo. Wajahnya berubah pucat. "Kita hanya sengaja." Tak ada jawaban. Mereka hanya saling menatap, penuh ketakutan. Malam itu menjadi malam yang akan mengubah segalanya. Pagi hari, kampung Ciburial digemparkan oleh teriakan seorang warga. "Mayat! Ada mayat!" Orang-orang berhamburan keluar rumah. Mereka menuju kebun kosong di belakang rumah Bagas. Di sana, tubuh Aryo ditemukan tergeletak. Sudah kaku. Matanya terbuka lebar, seolah menyimpan kemarahan yang belum sempat terlampiaskan. Warga langsung melapor kepada aparat. Kampung mendadak ramai. Polisi datang. Garis pembatas dipasang. Namun tidak ada satupun warga yang berani bercerita tentang keributan malam sebelumnya. Termasuk Bagas. Ia hanya berdiri jauh sambil memandangi kerumunan. Wajahnya pucat seperti mayat. Malam berikutnya, pemakaman Aryo telah selesai. Kampung perlahan kembali sepi. Namun tepat pukul 12 malam, seorang warga bernama Pak Rahmat terbangun karena mendengar suara aneh. Tok, tok, tok. Suara ketukan, pelan, berirama. Pak Rahmat melihat jam. Pukul 03. Siapa yang datang tengah malam? Ia berjalan menuju pintu. Ketukan itu kembali terdengar. Tok, tok, tok. Siapa? Tak ada jawaban. Pak Rahmat membuka sedikit pintu. Dan saat itulah, tubuhnya membeku. Di depan rumah, berdiri sesosok pocong. Kain kafannya kusam, basah oleh tanah kuburan. Wajahnya hitam kebiruan. Mata cekupnya menatap lurus. Lalu terdengar suara serak dari balik kain kafan. "Bayar hutang." Pak Rahmat menjerit.
Brak. Pintu langsung ditutup. Namun dari luar, tok, tok, tok. Ketukan itu terus berlanjut. Lebih keras, lebih cepat, lebih mengerikan. Sementara di dalam rumah, Pak Rahmat menggemetar ketakutan. Dan tanpa ia sadari, di luar sana, sosok pocong itu perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah yang sangat ia kenali. Wajah Aryo, rentenir yang baru saja dimakamkan 2 hari lalu. Dan malam itu hanyalah awal dari teror yang sesungguhnya. Keesokan paginya, kampung Ciburial mendadak ramai. Bukan karena pasar malam, bukan pula karena hajatan warga, melainkan karena cerita yang keluar dari mulut Pak Rahmat. Sejak subuh, pria parubaya itu sudah mendatangi warung kopi di ujung kamping. Wajahnya pucat, matanya sembab, tangannya masih gemetar ketika memegang gelas kopi. Aku lihat sendiri. Suara Pak Rahmat terdengar pelan. Dia berdiri tepat di depan rumahku. Beberapa warga saling berpandangan. Siapa? Pak Rahmat menelan ludah. Pocong. Suasana warung langsung hening. Bahkan suara sendok yang beradu dengan gelas pun seakan berhenti. Jangan bercanda, Pak. Saya nggak bercanda, Pak Rahmat membentak. Warga yang lain terkejut. Selama ini Pak Rahmat dikenal bukan orang yang suka mengarang cerita. Apa yang dilihat, Pak? Pak Rahmat menarik napas panjang. Wajahnya. Ia berhenti sejenak. Wajahnya Aryo. Mendadak suasana berubah dingin. Beberapa orang langsung merinding. Ada yang tertawa gugup, ada pula yang memilih diam. Namun satu hal yang pasti, nama Aryo masih menyisakan ketakutan bagi banyak warga. Tak sedikit yang pernah dihina olehnya saat menagih hutang. Bahkan setelah mati pun, rupanya nama itu masih mampu membuat suasana mencekam. Di sisi lain kampung, Bagas sedang duduk di teras rumah. Semalaman ia tidak bisa tidur. Bayangan malam ketika Aryo tewas terus menghantuinya. Setiap kali memejamkan mata, wajah Aryo selalu muncul, penuh darah, penuh amarah. Istrinya keluar membawa segelas teh hangat. "Kamu belum tidur?" Bagas menggeleng. Aku merasa gak tenang. Wanita itu duduk di sampingnya. Kita gak sengaja. Bagas tertawa hambar. Tapi dia mati. Kalimat itu membuat keduanya terdiam. Tak ada yang bisa mereka bantah, sebab kenyataannya memang begitu. Aryo sudah mati, dan mereka tahu penyebabnya, meski tidak ada yang berani mengaku. Malam kembali turun. Kabut tipis mulai menyelimuti jalan-jalan kampung. Angin terasa lebih dingin dari biasanya. Beberapa warga memilih tidur lebih awal. Sejak kemunculan pocong Aryo di rumah Pak Rahmat, tak ada yang berani keluar malam. Tepat pukul 12:07. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini berasal dari rumah Bu Sari, seorang janda yang tinggal bersama anak perempuannya. Bu Sari terbangun. Jantungnya berdegup keras. Awalnya ia mengira hanya mimpi. Namun ketukan itu kembali terdengar. Tok, tok, tok. Lebih jelas, lebih dekat. Ia menatap pintu rumah. Bulu kuduknya berdiri. Siapa? Tak ada jawaban. Yang terdengar hanya desir angin malam. Lalu suara itu muncul. Pelan, serak. Membuat darah seakan membeku. Bayar hutang. Bu Sari langsung memeluk anaknya. Tubuhnya gemetar hebat. Ya Allah. Tok, tok, tok. Ketukan semakin keras. Pintu rumah bergetar.
seolah seseorang sedang memukulnya dari luar. "Bayar hutang!" Suara itu terdengar lagi, lebih dekat, lebih mengerikan. Bu Sari tak berani membuka pintu. Ia hanya bisa menangis sambil membaca doa. Hingga menjelang subuh, ketukan itu akhirnya berhenti. Esok paginya, kabar itu menyebar lebih cepat dari angin. Kini bukan hanya Pak Rahmat yang melihat pocong. Bu Sari mengalami hal yang sama. Warga mulai resah. Sebagian menganggap itu hanya ulah orang iseng. Namun sebagian lainnya mulai percaya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Di warung kopi, pembicaraan hanya berputar pada satu topik. Pocong Aryo. Kemarin rumah Pak Rahmat, malam tadi rumah Bu Sari. Jangan-jangan benar arwah Aryo belum tenang. Mendengar itu, Denny yang sedang duduk di pojok warung langsung terdiam. Keringat dingin mulai muncul di dahinya. Ia tahu sesuatu yang tidak diketahui warga lain. Aryo memang meninggal karena mereka. Dan kalau memang itu arwah Aryo, maka kemungkinan besar teror itu baru dimulai. Malam ketiga. Langit benar-benar gelap. Tak ada bulan, tak ada bintang. Hanya awan hitam yang menggantung seperti pertanda buruk. Bagas berusaha tidur lebih awal. Namun matanya sulit terpejam. Perasaan tidak nyaman terus mengganggu. Akhirnya, sekitar pukul 1 dini hari, ia tertidur. Namun tidak lama. Tok, tok, tok. Suara ketukan membuatnya langsung terbangun. Matanya membelalak, nafasnya tercekat. Ia menoleh ke arah pintu rumah. Ketukan itu kembali terdengar. Tok, tok, tok. Istrinya ikut terbangun. "Kamu dengar?" Bagas mengangguk pelan. Wajahnya pucat, jantungnya berdetak sangat cepat. Lalu suara itu muncul. Suara yang membuat darahnya membeku. "Bagas!" Tubuh Bagas langsung menegang. Itu bukan suara manusia biasa. Suara itu terdengar berat, basah, seolah berasal dari tenggorokan yang dipenuhi tanah. "Bagas!" Istrinya mulai menangis. Jelas sekali, suara itu memanggil nama suaminya. "Buka pintunya." Bagas tidak bergerak. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Bagas!" Tok, tok, tok. Pintu bergetar hebat. "Buka pintunya." Bagas memberanikan diri mengintip dari jendela. Dan saat itulah seluruh tubuhnya lemas. Di depan rumah, berdiri sesosok pocong. Tubuhnya dibalut kain kafan kotor. Lumpur masih menempel di seluruh tubuhnya. Kepalanya miring, dan wajah itu, wajah Aryo. Mata cekungnya menatap lurus ke arah jendela, seolah tahu Bagas sedang mengintip. Kemudian bibir hitamnya bergerak perlahan. "Aku datang menagih." Bagas mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar. Pocong itu melompat mendekati jendela. Boh, suara benturan keras membuat kaca bergetar. Istri Bagas menjerit. Anaknya ikut menangis. "Ayah!" Pocong itu kembali berbicara. "Kalian belum melunasi hutang." Tok, tok, tok. Ketukan semakin keras. Rumah terasa berguncang. Bagas segera mengambil mushaf Al-Quran dan mulai membaca ayat-ayat suci. Tangannya bergetar, suaranya terbata-bata. Namun perlahan, ketukan itu mulai melemah. Lalu berhenti. Hening. Sangat hening. Hingga akhirnya, azan subuh terdengar dari kejauhan. Bagas memberanikan diri membuka jendela. Tak ada siapa-siapa. Namun di tanah depan rumah, terdapat jejak lumpur panjang, seperti bekas kain kafan yang diseret. Dan di atas teras, ada secari kertas tua. Bagas mengambilnya dengan tangan gemetar. Tulisan merah terlihat jelas di atasnya. "Aku akan kembali malam besok." Nafas Bagas langsung tercekak. Matanya membelalak ketakutan. Sementara jauh di ujung gang yang masih diselimuti kabut pagi, seorang melihat sesosok putih berdiri di bawah pohon bambu. Diam, tak bergerak, mengawasi rumah Bagas.
Dan saat matahari mulai muncul, sosok itu perlahan menghilang, meninggalkan satu pertanyaan mengerikan. Apakah yang datang setiap malam benar-benar arwah Aryo? Atau ada sesuatu yang jauh lebih menyeramkan yang sedang bangkit dari kematian? Sejak malam ketika pocong itu mendatangi rumah Bagas, suasana kampung Ciburial berubah drastis. Selepas maghrib, jalanan langsung sepi. Warung-warung tutup lebih awal. Anak-anak tidak lagi bermain di luar rumah. Bahkan suara televisi yang biasanya terdengar dari berbagai rumah, kini hampir tidak ada. Warga memilih mengunci pintu rapat-rapat dan berdiam diri di dalam rumah. Ketakutan perlahan menjalar seperti penyakit. Dan pusat dari semua ketakutan itu hanya satu: pocong Aryo. Namun tidak ada yang lebih ketakutan dibanding Bagas dan teman-temannya. Mereka berlima: Bagas, Denny, Rudy, Yanto, dan Jeffrey. 5 orang yang malam itu berada di lokasi ketika Aryo kehilangan nyawanya. Mereka berusaha meyakinkan diri bahwa semua itu hanya kebetulan, bahwa ketukan pintu dan penampakan pocong hanyalah permainan pikiran. Namun jauh di dalam hati mereka, ada rasa bersalah yang tidak bisa disembunyikan. Dan rasa bersalah itu semakin besar setiap malam. Malam berikutnya, Denny sedang tidur ketika suara aneh membangunkannya. Awalnya ia mengira suara tikus di atap. Namun semakin lama, suara itu semakin jelas. Krek, krek, krek. Seperti seseorang sedang berjalan di atas genting lemah. Denny membuka mata. Keringat dingin langsung muncul. Rumahnya sunyi, terlalu sunyi. Bahkan suara jangkrik pun tidak terdengar. Lalu, bruk, sesuatu jatuh tepat di atas kamarnya. Denny langsung duduk. Jantungnya berdebar kencang. Ia menoleh ke atas. Debu-debu halus berjatuhan. Seolah ada benda berat yang sedang bergerak di atasnya. Krek, krek, krek. Suara itu berpindah. Perlahan, mengikuti posisi tempat tidur Denny. Tubuhnya mulai gemetar. Apa itu? Lalu terdengar suara. Suara yang sangat dikenalnya. Denny. Mata Denny langsung membelalak. Suara itu berasal dari atas plafon. Denny. Tenggorokannya mendadak kering. Ia tidak berani bergerak. Aku datang menagih. Suara itu terdengar lebih dekat, seolah tepat berada di atas kepalanya. Tiba-tiba, duar. Plafon kamarnya jebol. Kayu dan debu berhamburan. Denny menjerit keras. Di tengah debu yang beterbangan, ia melihat sesosok pocong tergantung terbalik di lubang plafon. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat, dan senyumnya terlalu lebar untuk manusia. Aryo, pocong itu perlahan membuka mulut. Tanah hitam keluar dari sela-sela giginya. Bayar hutangmu. Denny langsung berlari keluar kamar sambil berteriak histeris. Orang tuanya yang terbangun ikut panik. Namun saat mereka masuk kembali ke kamar, tidak ada apa-apa. Lubang plafon itu pun tidak ada. Semuanya tampak normal. Seolah kejadian tadi hanya mimpi. Namun Denny tahu, ia tidak bermimpi. Karena di atas bantalnya terdapat segumpal tanah kuburan yang masih basah. Keesokan harinya, Denny mendatangi Bagas. Wajahnya sangat pucat. Matanya cekung karena tidak tidur malamnya. Aku lihat dia. Bagas langsung memahami maksudnya. Pocong itu? Denny mengangguk. Dia masuk ke kamarku. Mendengar itu wajah Bagas semakin tegang. Karena ternyata bukan hanya dirinya yang diteror. Kini giliran Denny. Mereka lalu memanggil teman-teman yang lain. Berkumpul di sebuah gubuk kebun yang jauh dari permukiman.
Di sana mereka saling menceritakan pengalaman masing-masing. Ternyata bukan hanya Denny, Rudy juga mengalami kejadian aneh. Selama 2 malam berturut-turut, ia mendengar suara ketukan dari dalam lemari rumahnya. Padahal lemari itu kosong. Yanto mengaku sering melihat sosok putih berdiri di ujung sawah saat pulang kerja. Sedangkan Jeffrey mulai mengalami mimpi buruk setiap malam. Dalam mimpinya, Aryo selalu datang membawa buku catatan hutang. Dan setiap halaman buku itu dipenuhi darah. Mereka saling berpandangan. Tak ada yang berani mengucapkan apa yang sebenarnya sedang mereka pikirkan. Namun semua tahu, Aryo sedang mencari mereka. Malam itu hujan turun sangat deras. Petir menyambar berkali-kali. Angin mengguncang pepohonan. Suasana terasa jauh lebih menyeramkan dibanding malam-malam sebelumnya. Di rumahnya, Jeffrey mencoba tidur lebih awal. Namun sekitar pukul 1 dini hari, ia kembali mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah jalan kampung yang sangat gelap. Tak ada seorang pun di sana. Hanya kabut tebal yang menyelimuti seluruh jalan. Lalu terdengar suara lonceng. Ting, ting, ting. Suara itu semakin dekat. Jeffrey berjalan perlahan, dan di kejauhan, ia melihat seseorang berdiri. Tubuhnya terbungkus kain kafan, diam, tak bergerak, pocong. Jeffrey ingin berlari, namun kakinya tidak bisa digerakkan. Tubuhnya seperti membatu. Pocong itu perlahan melompat mendekat. 1 lompatan, 2 lompatan, 3 lompatan. Semakin dekat, semakin dekat. Hingga akhirnya berhenti tepat di depan wajahnya. Lalu kain kafan itu terbuka dan terlihat wajah Aryo yang sudah membusuk. Belatung keluar dari rongga matanya. Mulutnya terbuka lebar. Aku belum menerima pembayaran. Jeffrey menjerit, lalu terbangun. Napasnya ternganga, tubuhnya basah oleh keringat. Namun saat ia hendak menenangkan diri, matanya tertuju ke arah jendela, dan darahnya langsung membeku. Di balik kaca jendela, ada wajah yang sedang mengintip. Wajah Aryo, mata hitamnya menatap tanpa berkedip. Jeffrey menjerit sekeras mungkin. Ketika keluarganya datang, sosok itu sudah menghilang. Tetapi jejak lumpur tertinggal di bawah jendela, membuktikan bahwa itu bukan mimpi. Semakin hari, teror semakin menjadi-jadi. Setiap malam, warga mendengar ketukan pintu. Tidak hanya 1 rumah, kadang 3 rumah sekaligus, kadang 5 rumah. Semua mendengar suara yang sama. Bayar hutang, bayar hutang, bayar hutang. Suara itu bergema di seluruh kampung, membuat warga tidak berani keluar rumah. Beberapa orang mulai jatuh sakit karena ketakutan. Anak-anak menangis setiap malam. Bahkan imam masjid mengaku pernah melihat sosok pocong berdiri di halaman masjid setelah sholat Isya. Kini tak ada lagi yang menganggap cerita itu sebagai lelucon. Seluruh kampung percaya Aryo telah kembali. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon, malam yang dipercaya banyak orang sebagai malam paling angker. Sekitar pukul 2 dini hari, Bagas terbangun karena suara seseorang memanggil namanya. Bagas? Suara itu berasal dari luar rumah. Ia mengintip dari jendela, dan saat itulah tubuhnya langsung lemas. Di depan rumah, bukan hanya 1 pocong, melainkan 5 pocong berdiri berjajar. Semuanya memiliki wajah Aryo, semuanya menatap lurus ke arah rumahnya, dan secara bersamaan mereka berkata, "Hutang darah harus dibayar. Hutang darah harus dibayar. Hutang darah harus dibayar." Suara itu bergema seperti berasal dari segala arah. Istri Bagas menangis histeris. Anaknya bersembunyi di bawah meja, sementara Bagas hanya bisa berdiri mematung. Kemudian salah satu pocong melompat maju dan mengangkat tangannya yang kurus, menunjuk tepat ke arah Bagas, lalu mengucapkan kalimat yang membuat seluruh tubuhnya gemetar. 3 malam lagi, kami akan mengambil nyawamu. Setelah mengatakan itu, kelima pocong tersebut perlahan menghilang di telan kabut, meninggalkan Bagas yang terduduk lemas di lantai. Wajahnya pucat seperti mayat, karena kini ia tahu
Teror ini bukan sekedar menakut-nakuti. Sesuatu sedang menghitung waktu, dan dalam 3 malam ke depan, akan ada nyawa yang harus dibayar untuk kematian Aryo. Kalimat itu terus terngiang di kepala Bagas. 3 malam lagi, kami akan mengambil nyawamu. Sejak penampakan 5 pocong di depan rumahnya, Bagas tidak pernah benar-benar bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat wajah Aryo. Wajah yang pucat, wajah yang membusuk, wajah yang menyimpan kebencian tak berujung. Pagi harinya, Bagas langsung menemui Denny, Rudy, Yanto, dan Jeffrey. Mereka berkumpul di gubuk tua dekat kebun bambu. Tempat yang selama ini mereka gunakan untuk berbicara tanpa diketahui warga lain. Namun kali ini suasananya berbeda. Tidak ada obrolan, tidak ada tawa. Yang ada hanya wajah-wajah pucat dan ketakutan. Aku lihat 5 pocong semalam. Bagas membuka pembicaraan. Semua langsung terdiam. Mereka bilang 3 malam lagi akan mengambil nyawaku. Jeffrey langsung menunduk. Tangannya bergetar. Semalam aku juga didatangi. Semua menoleh kepadanya. Jeffrey menarik napas panjang. Aku bangun tengah malam. Terus ada suara orang berjalan di dalam rumah. Bagas mengernyit. Orang? Jeffrey mengangguk. Aku pikir ayahku. Lalu? Tapi suara langkah itu berhenti tepat di depan kamarku. Tak ada seorang pun yang berbicara. Mereka menunggu. Jeffrey menelan ludah. Aku buka pintu. Wajahnya semakin pucat. Dan aku lihat pocong berdiri di depan kamar. Denny langsung merinding. Aryo? Iya. Lalu? Jeffrey mengusap wajahnya. Dia cuma berdiri, diam, tapi matanya gak pernah lepas dari aku. Suasana mendadak sunyi. Angin yang berhembus di sela-sela bambu terdengar seperti bisikan. Tidak ada yang berani berkata bahwa semua itu hanya kebetulan, karena mereka semua mengalami hal yang sama. Teror itu nyata dan semakin dekat. Malam pertama dari hitungan 3 malam. Hujan turun sejak sore. Kabut tebal menyelimuti kampung. Bahkan lampu jalan tampak samar dari kejauhan. Sekitar pukul 11 malam, Rudy sedang duduk sendirian di ruang tamu. Ia sengaja tidak tidur. Ia ingin memastikan apakah teror itu benar-benar akan datang. Jam dinding berdetak perlahan. Tik, tik, tik. Lalu tepat pukul 12, semua lampu rumah mati. Gelap. Ruang tamu langsung gelap gulita. Ah, sial. Rudy berdiri, mencari senter. Namun sebelum ia sempat bergerak, terdengar suara di dapur. Seret, seret, seret. Seperti sesuatu sedang diseret di lantai. Tubuh Rudy membeku. Suara itu semakin dekat. Seret, seret, seret. Kini berasal dari belakangnya. Dengan tangan gemetar, Rudy membalik badan. Dan saat itulah jantungnya seperti berhenti berdetak. Di ujung ruang tamu, berdiri sesosok pocong. Tubuhnya penuh lumpur, kain kafannya compang-camping. Kepalanya miring ke kiri, sementara kedua matanya hitam pekat seperti lubang tanpa dasar. Pocong itu tidak melompat, ia menyeret tubuhnya perlahan, mendekat, sedikit demi sedikit. Aryo, suara Rudy hampir tak terdengar. Pocong itu tersenyum, suara retakan tulang dari lehernya terdengar. Krak. Kemudian mulutnya terbuka. Aku datang menagih. Rudy menjerit. Senter di tangannya jatuh. Dan ketika cahaya menyinari lantai, pocong itu sudah tidak ada. Namun bekas lumpur memenuhi seluruh ruang tamu. Malam kedua, gangguan semakin mengerikan. Yanto mengalami kejadian yang membuatnya hampir kehilangan akal. Sekitar pukul 1 dini hari, ia terbangun karena merasa ada sesuatu yang menindih dadanya. Awalnya ia mengira sedang ketindihan. Namun ketika membuka mata, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Pocong Aryo sedang duduk di atas tubuhnya. Wajahnya hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajah Yanto. Bau tanah basah bercampur busuk kuburan memenuhi ruangan. Yanto berusaha berteriak, namun tak ada suara yang keluar. Pocong itu perlahan mendekatkan wajahnya.
hingga hidung mereka hampir bersentuhan. Kemudian terdengar bisikan, "Hutangmu belum lunas." Air mata mengalir dari mata Yanto. Tubuhnya tidak bisa bergerak. Pocong itu kembali berbisik, "Besok malam, kau akan ikut denganku." Setelah itu, sosok tersebut perlahan menghilang, dan Yanto langsung bisa bergerak kembali. Ia berteriak histeris hingga membangunkan seluruh keluarganya. Namun yang lebih menyeramkan, di dada Yanto muncul bekas 5 jari hitam, seperti bekas tangan mayat. Keesokan harinya, mereka kembali berkumpul. Kali ini tak ada yang mampu menyembunyikan ketakutan. Semua tampak kacau, semua tampak putus asa. "Apa kita harus cerita?" tanya Denny. "Tentang Aryo?" Bagas terdiam. Mereka semua tahu maksud pertanyaan itu. Mengaku, menyerahkan diri. Namun tak seorang pun siap menghadapi konsekuensinya. "Aku gak mau masuk penjara," kata Rudy. "Tapi kalau kita diam, mungkin kita mati," sahut Jeffrey. Kalimat itu membuat suasana kembali hening, karena itulah kenyataannya. Kini, pilihan mereka hanya 2, masuk penjara atau mati di teror pocong Aryo. Malam ketiga tiba, malam terakhir dari hitungan yang diberikan pocong itu. Langit tampak sangat gelap, tidak ada satupun bintang, bahkan suara anjing kampung pun tidak terdengar. Seolah seluruh makhluk hidup memilih bersembunyi. Bagas duduk di ruang tengah bersama keluarganya. Mereka membaca doa tanpa henti. Sementara di rumah masing-masing, Denny, Rudy, Yanto, dan Jeffrey melakukan hal yang sama. Namun tepat pukul 12 malam, sesuatu terjadi. Seluruh lampu di kampung padam secara bersamaan. Blak! Gelap. Total. Lalu terdengar suara dari luar. Tok. 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 Ketukan itu pintu. Bukan hanya satu rumah, melainkan seluruh rumah yang dihuni oleh Bagas dan teman-temannya. Tok. 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 Ketukan itu semakin keras, semakin cepat, semakin marah. Dan kemudian terdengar suara yang sama dari 5 arah berbeda. Suara Aryo. "Keluar. Keluar. Keluar." Bagas memejamkan mata. Tubuhnya gemetar. Namun suara itu terus terdengar. Lebih keras, lebih dekat, seakan berada tepat di belakang telinganya. Lalu, tiba-tiba suara ketukan berhenti. Hening. Beberapa detik berlalu, tak ada apa-apa. Bagas mulai berpikir semuanya sudah berakhir. Namun, saat itulah terdengar jeritan panjang dari arah rumah Yanto. "Ah!" Jeritan itu menggema ke seluruh kampung, disusul jeritan lain dari rumah Jeffrey, lalu dari rumah Rudy, kemudian rumah Denny. Satu persatu, malam itu berubah menjadi malam penuh teriakan ketakutan. Bagas langsung keluar rumah. Beberapa warga ikut berhamburan. Mereka melihat sesuatu yang tak akan pernah mereka lupakan. Di tengah jalan kampung yang diselimuti kabut, berdiri sosok pocong. Bukan 1, bukan 5, melainkan puluhan. Berjajar dari ujung jalan hingga ke pemakaman. Diam, tak bergerak, menatap ke arah rumah Bagas dan teman-temannya. Lalu secara bersamaan, seluruh pocong itu mengangkat kepala dan berkata dengan suara yang menggema ke seluruh kampung. "Waktunya membayar hutang darah." Detik itu juga, Bagas jatuh berlutut. Air matanya mengalir. Ia akhirnya sadar, tak ada lagi tempat bersembunyi, tak ada lagi cara melarikan diri. Aryo tidak akan berhenti sampai kebenaran terungkap, sampai kematiannya mendapat pertanggungjawaban. Dan menjelang fajar menyingsing, Bagas mengambil keputusan yang akan mengubah hidup mereka semua. Keputusan yang mungkin menjadi satu-satunya cara untuk menghentikan teror pocong rentenir. Fajar belum sepenuhnya menyingsing. Kabut masih menggantung tebal di atas kampung Ciburial. Namun pagi itu berbeda.
Tak ada warga yang tidur nyenyak. Semua masih teringat kejadian semalam. Puluhan pocong yang berdiri berjajar di sepanjang jalan kampung. Suara mengerikan yang menggema dari segala arah. Dan kalimat yang membuat darah siapapun membeku. Waktunya membayar hutang darah. Sebagian warga menganggap itu mimpi buruk bersama. Sebagian lagi percaya mereka sedang dihantui sesuatu yang tidak berasal dari dunia manusia. Namun bagi Bagas dan teman-temannya, mereka tahu persis siapa yang datang, Aryo, dan ia tidak akan berhenti. Pagi itu juga, Bagas mendatangi rumah Denny. Tak lama kemudian mereka menemui Rudy, Yanto, dan Jeffrey. Kelima pria itu berkumpul di bawah pohon beringin tua dekat balai desa. Wajah mereka tampak hancur, tidak hanya karena kurang tidur, tetapi juga karena ketakutan yang terus menggerogoti jiwa mereka. Tak ada yang berusaha menyangkal lagi, tak ada yang mencoba mencari alasan. Semua sadar, mereka telah melakukan kesalahan besar. Bagas memecah keheningan. Aku menyerah. Semua menoleh kepadanya. Aku gak sanggup lagi. Denny menunduk, matanya merah. Aku juga. Rudy mengusap wajahnya. Aku pikir cuma akan beberapa hari. Ternyata semakin parah. Yanto memperlihatkan bekas 5 jari hitam di dadanya yang kini semakin jelas. Aku yakin dia benar-benar mau membunuh kita. Jeffrey mengangguk pelan. Kalau kita tetap diam, mungkin kita nggak akan hidup sampai minggu depan. Hening. Tak seorang pun membantah. Karena jauh di dalam hati mereka, semua berpikir hal yang sama. Akhirnya Bagas berdiri, menarik nafas panjang, dan mengucapkan kalimat yang selama ini mereka hindari. Kita serahkan diri. Kabar itu membuat keluarga mereka terkejut. Istri Bagas menangis ketika mendengarnya, namun tidak mencoba melarang. Karena selama beberapa hari terakhir, ia juga menyaksikan sendiri bagaimana teror itu menghancurkan suaminya. Tubuh Bagas makin kurus, matanya cekung, wajahnya pucat seperti orang sakit. Begitu pula yang dialami teman-temannya. Siang itu juga, mereka berangkat ke kantor polisi. Dengan langkah berat, dengan hati penuh ketakutan. Bukan takut dipenjara, melainkan takut kalau mereka terlambat. Takut jika malam datang lebih dulu sebelum pengakuan itu dilakukan. Di ruang pemeriksaan, seorang penyidik menatap mereka dengan heran. Ada perlu apa? Bagas menunduk, tangannya gemetar. Kami mau mengaku. Mengaku apa? Bagas menelan ludah, lalu mengangkat wajahnya. Kami penyebab kematian Aryo. Kalimat itu membuat ruangan mendadak hening. Penyidik yang semula santai langsung duduk tegak. Apa maksudmu? Dan untuk pertama kalinya, rahasia yang selama ini mereka sembunyikan akhirnya terbongkar. Mereka menceritakan semuanya. Tentang malam ketika Aryo datang menagih hutang. Tentang hinaan dan makian yang memancing emosi. Tentang perkelahian yang tidak terkendali. Dan tentang tubuh Aryo yang akhirnya tergeletak tak bernyawa. Tak ada yang mereka tutupi. Semua diungkapkan. Air mata mengalir dari mata Bagas saat menceritakan kejadian itu. Beban yang selama ini menghimpit dadanya seolah perlahan terangkat. Penyidik mencatat seluruh pengakuan mereka. Kasus yang selama ini menjadi misteri akhirnya menemukan jawabannya. Namun ada satu hal yang tidak mereka ceritakan. Tentang pocong, tentang teror, tentang Aryo yang datang setiap malam. Karena mereka tahu tak ada yang akan percaya. Malam harinya, kelima pria itu ditahan. Mereka ditempatkan dalam ruang tahanan sementara. Anehnya, untuk pertama kali setelah berhari-hari, mereka merasa sedikit tenang. Meski berada di balik jeruji, meski masa depan mereka suram, setidaknya malam itu mereka tidak perlu menghadapi teror sendirian. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Semua tahanan mulai tertidur. Bagas masih terjaga. Ia duduk bersandar di dinding, menatap langit-langit. Menunggu, entah apa. Mungkin menunggu ketukan itu kembali terdengar. Mungkin menunggu Aryo muncul lagi.
jam terus bergerak. Hingga akhirnya, pukul 12 malam, Bagas memejamkan mata, namun tidak ada ketukan, tidak ada suara seretan, tidak ada bisikan, tidak ada pocong, hanya kesunyian. Kesunyian yang sudah lama tidak ia rasakan. Perlahan air mata menetes dari sudut matanya. Mungkin semuanya benar-benar telah berakhir. Di saat yang sama, jauh di kampung Ciburial, kabut kembali turun menyelimuti pemakaman tempat Aryo dimakamkan. Angin malam bertiup perlahan, membuat ranting-ranting pohon bergoyang. Suasana sangat sunyi, terlalu sunyi. Lalu dari kejauhan, seorang penjaga makam yang sedang ronda melihat sesuatu. Sosok putih, berdiri di dekat pusara Aryo. Awalnya ia mengira hanya kain yang tersangkut. Namun sosok itu perlahan bergerak. Penjaga makam langsung menghentikan langkahnya. Jantungnya berdebar keras. Sosok putih itu berdiri membelakanginya. Diam, tak bergerak. Kemudian perlahan, kepalanya berputar, menyisakan suara retakan tulang yang mengerikan. Krak! Penjaga makam membeku. Ia mengenali wajah itu, wajah Aryo. Namun kali ini ekspresinya berbeda. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian, hanya tatapan kosong. Aryo perlahan menoleh ke arah makamnya sendiri, lalu ke arah jalan kampung, seolah sedang memastikan sesuatu. Beberapa detik kemudian, sosok itu mulai memudar. Kabut menyelanya sedikit demi sedikit, hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Malam kembali sunyi, dan sejak malam itu, tak pernah lagi terdengar ketukan misterius di kampung Ciburial. Tak ada lagi suara yang meminta pembayaran hutang. Tak ada lagi penampakan pocong yang berjalan dari rumah ke rumah. Teror itu berakhir secepat kemunculannya. Beberapa bulan kemudian, kehidupan kampung perlahan kembali normal. Warga mulai berani keluar malam. Warung-warung kembali ramai. Anak-anak kembali bermain di jalanan. Namun kisah tentang Aryo tetap hidup. Menjadi cerita yang terus diwariskan dari mulut ke mulut. Cerita tentang seorang rentenir yang semasa hidupnya menagih hutang tanpa belas kasihan. Dan setelah mati, konon ia masih terus menagih sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang. Pertanggungjawaban. Sebagian orang percaya teror itu hanyalah kebetulan. Sebagian lagi yakin itu ulah makhluk gaib. Namun bagi mereka yang pernah mendengar ketukan tengah malam, yang pernah melihat sosok pocong berdiri di depan rumah, yang pernah mendengar suara serak itu memanggil nama mereka, mereka tahu satu hal. Ada hutang yang bisa dibayar dengan uang. Ada hutang yang bisa dibayar dengan harta. Namun ada pula hutang yang hanya bisa dibayar dengan pengakuan. Dan ketika hutang itu adalah nyawa manusia, maka bahkan kematian pun tidak selalu mampu mengakhirinya. Demikian kisah Teror Pocong Rentenir. Sebuah cerita yang mengingatkan kita bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi. Ada kesalahan yang mungkin bisa disembunyikan dari manusia, tetapi tidak dari rasa bersalah yang terus menghantui. Menurut kalian, apakah teror yang terjadi di kampung itu benar-benar ulah arwah Aryo? Ataukah itu merupakan wujud dari rasa bersalah yang berubah menjadi mimpi buruk bagi mereka yang terlibat? Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Karena semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang tahu bahwa mereka benar-benar ada. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.